Shalom. Halo. Shalom, Pak. Halo, Pak. Ya, shalom. Shalom, Pak. Halo, halo. Ya, halo. Dengar suara Selamat saya? malam. Ya, kedengaran. Oke. Sangat jelas. Dengar. Masih, Pak. Iya. Belum 1 menit lagi ya. 1 menit lagi, bro. Oke. Iya. Maaf, jaringannya luar biasa. Trouble-nya. Hujan deras ini. Shalom, Pak. Shalom. Halo, shalom. Mau beli, bro. Shalom semuanya. Beli, bro. Belinya nih. Kita mulai. Bisa? Siap. Tepat waktu ya. Heeh. Ayo. Yuk. Halo. Halo. Salam. Shalom. Halo. Shalom semuanya. Halo. Selamat malam teman-temanku. Halo. Masih semangat nggak nih untuk mendengarkan pendalaman iman kali ini? Oke. Semangat dong. Sebelum kita mendengarkan beberapa ayat di Alkitab sebelumnya, saya persilahkan rekan kita yang bertugas, Sis Putri, untuk doa pembukaan. Silakan waktu dan tempat kami persilakan. Yuk. Tuhan berkati kami memulai pendalaman Alkitab. Berkati agar kami mengerti firman-Mu. Amin. 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 Luar biasa. Oke, kemudian pujian dan penyembahan Sis Melisa. Saya persilakan. Waktu dan tepat kami silakan. Ayo. Halo, Miss Melisa. Error ya? Ya, silakan. Saya share screen liriknya ya, Mel. Siap. Sudah ya, Mel? Ya. Ya. Siapa? Bukan hormat akan engkau, ku tak
akan Kau Allah, Allah yang dipuji dan Engkau. Hormat Allah, hormat Allah, hormat Allah, lah. Udah. Oke. Terima kasih Sis Melisa atas pujiannya. Teman-teman pernah dengar nggak istilah perlengkapan rohani? Apa itu perlengkapan rohani? Kenapa? Alkitab. Betul. Kenapa kita harus punya perlengkapan rohani? Untuk menjadi semua itu, yuk kita kepoin lewat habanya Bapak Pendeta Martias Lup. Waktu dan Martais Lup. Mohon maaf Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bapak. Terima kasih. Ya, baik. Ya, shalom semuanya teman-teman. Halo. Ya, selamat malam. Shalom. Gimana suaranya? Bisa? Jelas suaranya jelas? Jelas, Pak. Oke. Ya. Baik, puji nama Tuhan. Saya bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan yang dipercayakan kepada saya malam hari ini untuk kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya perkenalkan diri lebih lengkap lagi ya, biar ya saling mengenal. Walaupun lewat Zoom ini, ya saya berharap dan saya berdoa semua rekan-rekan yang mendengarkan dimanapun berada akan boleh menjadi berkat buat kita pada malam hari ini. Ya baik, saya perkenalkan singkat saja, nama saya Martias Loke. Punya istri dan punya anak 3. Ya puji Tuhan, kami dipercayakan Tuhan melayani di tepatnya di Sumpiu, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ya mungkin ada yang pernah dengar daerah itu, daerah Purwokerto, ya Kabupaten Banyumas. Ya. Bukan ngapak-ngapak ya Pak? Iya, ngapak. Ya. Iya, betul. Cuman saya aslinya dari Sulawesi. Aslinya Sulawesi. Iya. Iya. Gimana gambarnya di situ bisa jelas ya? Soalnya ini jelas banget, Pak. Oh iya, jelas ya. Iya. Ya, ada sedikit. Ya, baik. Mungkin kita lanjut aja ya, kita langsung saja untuk merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini ya. Ya, saya berdoa biar apa yang kita mau belajar bersama-sama malam hari ini boleh menjadi berkat buat kita. Terlebih dahulu, mari kita akan berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan yang indah malam hari ini yang Tuhan boleh anugerahkan buat kami. Kembali Tuhan malam hari ini melalui Zoom ini. Kami bersyukur Tuhan menolong kami semua, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan kepada kami semua. Sehingga malam hari ini kembali kami bertemu dalam persekutuan ini.
Dan Bapa di surga, kalau sebentar kami mau belajar dan mau merenungkan sebagian firman-Mu, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dimanapun kami berada saat ini, yang mendengarkan firman ini melalui Zoom ini, kami semua diberkati Tuhan. Dan hamba berdoa, Tuhan tolong semua jaringan-jaringan kami, Tuhan kuduskan, Tuhan urapi, sehingga tidak ada gangguan apapun. Terima kasih Bapa, dia lewat kebenaran firman-Mu malam hari ini, menjadi kekuatan buat kami, mendorong kami, menyemangati kami, sehingga apapun yang kami alami, kami percaya Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap banyak syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil malam ini dari kitab Efesus pasal 6. Kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan kita malam hari ini. Saudara bisa mendengarkan itu. Efesus 6 ayat yang ke-10. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penghulu-penghulu, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Iya, puji Tuhan. Dari pembacaan firman ini, saya akan memberikan judul renungan kita malam ini, yaitu tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, dengan kondisi yang terjadi hari-hari sekarang ini, tanpa kekuatan dari Tuhan, tanpa kuasa Tuhan dalam hidup kita, maka kita tidak akan kuat, kita tidak akan mampu menghadapi keadaan yang terjadi hari-hari ini. Maka apa yang harus kita lakukan agar kita tetap kuat di dalam Tuhan? Apa yang harus kita lakukan agar kita mampu menghadapi kondisi dan situasi yang terjadi hari-hari sekarang ini? Apalagi kita masih berada di masa pandemi seperti ini. Nah, saya percaya orang yang kuat di dalam Tuhan pasti mampu menghadapi apapun yang terjadi. Sekalipun ada badai, sekalipun ada kesulitan, ada tantangan, ada pergumulan dalam hidup kita, kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, saya percaya kita akan tetap kuat, saudara. Amin. Nah, apa yang harus kita lakukan agar kita tetap kuat di dalam Tuhan? Ada 3 hal yang kita mau belajar saat ini. Biarlah lewat firman ini kita semakin kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, bagaimana supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, atau tetap kuat di dalam iman kita, dalam kondisi dan situasi yang terjadi zaman sekarang ini. Yang pertama yaitu kita harus kuat di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Kita harus kuat di dalam doa kita. Sebab kalau kita tidak kuat di dalam doa-doa kita pada Tuhan, maka kita akan gampang lemah dan rapuh di dalam iman kita. Sebab di dalam doa itu ada kuasa. Doa itu sanggup menembus segala kemustahilan. Ya, ini yang harus kita betul-betul alami dalam kehidupan kita. Doa ini luar biasa. Ya. Kuasanya sanggup memulihkan keadaanmu saat ini. Apapun kondisimu, apapun keadaan saudara saat ini, percayalah dengan doa itu semua sanggup kita akan hadapi, saudara. Maka itu sangat penting hari-hari sekarang ini kita bangun hubungan kita dengan Tuhan lebih lagi. Melalui apa? Melalui doa-doa kita kepada Tuhan. Ya. Karena doa itu sanggup mengubah segala apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini, saudara.
Maka itu jadikan doa itu menjadi gaya hidupmu. Kalau doa itu sudah menjadi gaya hidup kita, saya percaya saudara akan kuat. Saudara akan mampu menghadapi apapun keadaanmu saat ini. Apapun keadaan teman-teman saat ini, apapun keadaan saudara saat ini, kondisi apapun yang sedang engkau alami saat ini, kalau engkau selalu terhubung dengan Tuhan, maka pasti engkau akan kuat dan tetap mampu bertahan dalam situasi, dalam kondisi apapun yang terjadi hari-hari ini. Karena apa? Karena doa itu sanggup menolong saudara dan saya. Ya, doa itu tidak ada batasannya. Ya, dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, situasinya apapun yang terjadi, doa itu sangat besar kuasanya dan tidak ada yang bisa menghambatnya. Ya, saya katakan tadi bahwa doa itu sanggup, ya, atau apa? Dalam doa itu tidak ada hal yang mustahil. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya, kalau teman-teman sungguh-sungguh percaya dengan kuasa doa itu, maka engkau akan mengalami mujizat. Saya berdoa malam hari ini, engkau akan mengalami mujizat Tuhan dimanapun engkau berada saat ini. Ketika engkau sungguh-sungguh yakin, engkau sungguh-sungguh memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, melalui doa-doamu kepada Tuhan. Apapun yang sedang engkau alami, kondisi yang saudara atau teman-teman alami saat ini, Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Amin. Tuhan sanggup memulihkan keadaan saudara melalui doa kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang pertama ini bahwa untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan, yaitu kita harus kuat di dalam doa kita kepada Tuhan hari-hari. Mari pergunakan waktu yang ada ini. Pergunakan waktu yang singkat ini untuk sungguh-sungguh kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Kami banyak mengalami kebaikan Tuhan. Kami banyak mengalami pertolongan Tuhan. Karena apa? Karena hanya doa. Bukan kuat dan gagah kita. Ya. Kalau kita mampu bisa melewati semua keadaan hari-hari ini, di masa pandemi seperti ini, yang di mana-mana keadaan sulit hari-hari ini, tapi dengan doa kita bisa mengatasinya semua. Nah, itu yang pertama, untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan, yaitu kita harus kuat di dalam doa kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, yang kedua untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan, yaitu kita harus kuat di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Amin. Harus sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Bukan kepada dunia ini kita taruh pengharapan kita, bukan kepada apa yang kita miliki. Tapi taruhlah pengharapanmu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika kita menaruh sungguh-sungguh pengharapan kita kepada Tuhan, maka pasti kita akan mampu, maka pasti kita akan kuat bertahan dalam kondisi dan apapun yang kita alami hari-hari ini. Seperti firman Tuhan katakan tadi bahwa akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Jadi untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan tadi yang kedua, yaitu kita harus kuat di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Taruh pengharapanmu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan kepada dunia ini. Kalau kita taruh pengharapan kita kepada dunia ini, kepada apa yang kita miliki, saudara akan kecewa. Kita akan kecewa. Tapi kalau kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Amin.
Tuhan tidak pernah mengecewakan anak-anaknya yang berharap kepadanya. Maka itu jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Apapun yang teman-teman alami saat ini. Saya menyadari keadaan saudara dan saya hari-hari ini. Saya mengerti keadaan teman-teman saat ini. Tetapi ketika engkau sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Ya. Ketika kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, di situ kita akan melihat banyak perkara-perkara besar yang Tuhan akan lakukan atas hidupmu. Ya. Ada hal-hal yang luar biasa, ada hal-hal yang dahsyat Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara dan saya atau teman-teman yang ada pada malam hari ini. Maka itu jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Taruh harapanmu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, yang berikut untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan, yaitu yang ketiga, yaitu kita harus kuat di dalam cinta kasih kita kepada Tuhan. Ya, ini penting. Kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan hari-hari ini. Apapun keadaanmu, kasih kita kepada Tuhan harus semakin kuat. Tidak mudah goyah dengan keadaan yang terjadi hari-hari ini. Puji Tuhan, kalau kita masih ada sampai hari ini, teman-teman ada sampai hari ini, tetap kuat, tetap semangat sampai hari-hari ini, itu karena kasih Tuhan atas hidup saudara dan saya. Amin. Itu karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Maka itu kita harus tetap mengasihi Tuhan apapun keadaanmu saat ini. Ya. Jangan kita pernah patah semangat. Jangan kita pernah kecewa dengan Tuhan. Jangan kita pernah menyalahkan Tuhan dengan keadaan yang saudara atau teman-teman alami saat ini. Tetap cinta Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, hari-hari ini kita sementara berada dalam menghadapi prapaskah, ya. Kita sebentar berada masa-masa prapaskah, bagaimana Tuhan memberikan hidupnya. Tuhan Yesus mengorbankan hidupnya untuk saudara dan saya. Itulah bukti bahwa dia mengasihi saudara. Itulah bukti bahwa dia mengasihi, dia mencintai teman-teman. Karena apa? Dia memberikan hidupnya. Dia mengorbankan hidupnya. Itulah bukti kasih Tuhan kepada umat manusia atau kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Maka itu tidak ada apapun yang akan melemahkan kita. Tidak ada apapun yang membuat kita mundur. Tetapi kita terus maju, kita terus tetap cinta Tuhan, kita tetap terus mengasihi Tuhan. Ya. Itu yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Jadi biarlah pada malam hari ini, dari renungan yang singkat ini, saya berharap dan saya berdoa, saudara tetap kuat. Ya, tetap kuat di dalam Tuhan. Karena dikatakan firman Tuhan tadi, kita ini sementara berjuang. Melawan, dikatakan tadi, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Tetapi firman Tuhan katakan, sudah menjamin kita malam hari bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan dan kuasanya kepada saudara dan saya. Saudara yang sungguh-sungguh percaya malam hari ini, engkau akan dipulihkan oleh Tuhan. Dimanapun engkau berada saat ini, apapun keadaanmu malam hari ini, percayalah Tuhan sanggup pulihkan keadaan saudara. Amin, amin, amin. Tuhan sanggup pulihkan. Yakin itu. Imani sungguh-sungguh. Doakan sungguh-sungguh malam hari ini. Dan saya mau berdoa malam hari ini buat saudara, dimanapun engkau berada,
teman-teman dimanapun berada malam hari ini, saya mau berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita mau sungguh-sungguh minta kepada Tuhan agar kita mengalami kuasa Tuhan malam hari ini, agar kita mengalami lawatan Tuhan malam hari ini. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Amin. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu malam hari ini. Tuhan sanggup memulihkan apa yang kau alami saat ini. Percaya. Kalau engkau tetap mengasihi Tuhan, engkau tetap cinta Tuhan, engkau tetap berharap kepada Tuhan, engkau tetap mengandalkan Tuhan, maka engkau akan melihat hal-hal yang besar akan terjadi atas hidup saudara atau teman-teman pada malam hari ini. Puji nama Tuhan, tetap semangat, terus berharap kepada Tuhan, terus andalkan Tuhan, maka engkau akan melihat pertolongan Tuhan akan terjadi atas hidupmu malam hari ini. Ya, terpujilah akan nama Tuhan. Ini renungan yang singkat yang saya bisa bagikan pada malam hari ini. Ingat 3 hal ini untuk engkau tetap kuat di dalam Tuhan. Yang pertama tadi, kita harus tetap terus kuat di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Ya, tetap jaga hubunganmu dengan Tuhan melalui doa-doamu kepada Tuhan. Karena doa sanggup menembus segala kemustahilan. Karena doa sanggup mengubah apapun menjadi keadaanmu malam hari ini. Dan yang kedua tadi, engkau tetap berharap kepada Tuhan. Taruh pengharapanmu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan kepada apa yang kau miliki. Bukan kepada apa yang kekuatanmu sendiri. Tetapi tetaplah terus berharap hanya kepada Tuhan. Dan yang ketiga tadi yang terakhir bahwa mari tetap cinta Tuhan. Tetap kasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Apapun situasi dan keadaan yang sedang engkau alami malam hari ini. Terpujilah akan nama Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang singkat yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini. Ya, puji Tuhan. Baik, sebelum sebentar kita akan berdoa, saya akan berdoa terlebih dahulu dan nanti kalau ada yang mau bertanya, Ya, siap. ya kalau saya bisa jawab, ya saya akan jawab. Ya, nanti kita akan belajar bersama-sama. Tapi terlebih dahulu saya rindu mau mendoakan saudara. Ya, saya rindu malam hari ini saya mau berdoa buat saudara semua dimanapun engkau berada. Ya, nanti kalau ada mau bertanya, sesudah saya doa. Kalau ada mau bertanya, kalau saya bisa jawab ya saya jawab. Oke ya, pertanyaannya jangan susah-susah. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya rindu mau berdoa buat teman-teman malam hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa dalam nama Yesus, hamba-Mu telah berhenti menyampaikan renungan singkat malam hari ini. Tapi hamba percaya kuasa-Mu tidak pernah berhenti atas kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, melalui Zoom ini, dimanapun teman-teman atau saudara-saudara kami berada saat ini, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ada kuasa Tuhan, ada jamahan Tuhan terjadi malam hari ini. Apapun keadaanmu, apapun engkau alami saat ini, hamba minta di dalam nama Yesus, terima jamahan Tuhan, terima kesembuhan, terima mujizat dari Tuhan malam hari ini terjadi. Aku deklarasikan malam hari ini, segala penderitaan, segala apapun yang kau alami, sakit penyakit apapun yang kau alami saat ini, di dalam nama Yesus terjadi mujizat Allah. Alami kesembuhan, alami pemulihan dari Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus, terima janji Tuhan terjadi atas hidupmu saat ini. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan malam hari ini. Kami bersyukur buat pemulihan yang Tuhan sudah kerjakan atas kehidupan teman-teman kami malam hari ini. Di dalam nama Yesus. Ya, diberkati Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Iya, puji Tuhan. Amin. Baik, saya persilakan. Kalau mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Martias. Iya.
atas pengayaan malam ini luar biasa. Kita semakin kuat dalam firman Tuhan. Yang saya catat tadi, kuat dalam Tuhan adalah kita harus kuat dalam doa. Yang kedua, kita harus kuat pengharapan kepada Tuhan. Kita harus kuat cinta kasih kepada Tuhan ya Pak. Iya, betul. Saya kepengen mengembalikan ke saudara-saudara kita yang mungkin masih bingung atau masih kurang tahu. Silakan, siapa yang mau bertanya? Ya. Pak, aku boleh nanya Pak? Ya, silakan. Mama disebutkan, sister siapa? Habis ini. Melisa. Kamu lucu kan? Oh iya. Silakan saudari Melisa, Melisa. Allah dan anakmu udah berharapkan, udah berdoa untuk lebih tahu Tuhan mau apa yang dalam hidup dari mana. Pelan-pelan Mel, kenapa Mel? Anakmu udah berharap, udah berdoa, udah berharap, Udah berharap dan berdoa. Iya. udah melakukan, udah memainkan itu ibadah cara untuk lebih tahu lagi dalam hidup saya Tuhan mau apa nih dalam ulangan saya. Oh, gimana caranya supaya untuk lebih tahu lagi Tuhan mau apa sih dalam hidup saya gitu, Pak. Iya. Melisa sudah berusaha, sudah melakukan, sudah berdoa, berharap pada Tuhan. Dia pengen tahu lebih lagi apa yang Tuhan mau untuk hidupnya. Ya. Oke. Silakan Bapak Pendeta Martais, coba dijawab pertanyaan. Ya, puji Tuhan ya. Jadi Melisa, ya seperti saya katakan tadi bahwa ya mungkin kita sudah berdoa, ya kita sudah minta sama Tuhan. Mungkin sampai hari ini Melisa belum mengalami hal itu, ya belum terkabul. Percayalah bahwa semua namanya kehidupan ini kita sementara diproses Tuhan. Pokoknya tetap berharap kepada Tuhan. Itu yang saya mau pesankan malam hari ini, tetap berharap kepada Tuhan, jangan kecewa. Ya, tetap minta sama Tuhan, tetap berdoa sama Tuhan, percaya semua waktunya Tuhan yang menentukan. Ya, bukan kita manusia menentukan, tapi semua ada waktunya Tuhan. Ya, kalau sudah waktunya Tuhan pasti bisa terjadi. Tidak ada mustahil. Amin. Amin. Percaya bisa. Tidak ada Amin. mustahil bagi Tuhan. Ya, Amin. jangan pernah kecewa. Tetap berharap kepada Tuhan, tetap berdoa, dan engkau akan melihat hasilnya nantinya. Tapi sama pesankan, jangan putus asa, jangan kecewa, ya. Berharap sama Tuhan. Bapak, Ya. boleh minta WA-nya, Pak? Ya, boleh. Bisa. Ya. Oh, boleh. Mau dicatat? Pak aja, Pak. Catat aja. Saya bacakan aja nomornya ya. Ya, Saya bacakan saja, bisa dicatat, bisa. Ini rupanya. Ini Apa namanya? Dia Kemana, Mel? dia aja katanya. Ya, gimana sih? Oh iya Mel, ntar Dia saya kirim Mel. Ya, ntar Pak melalui saya Pak. Oh, nanti melalui Sisi saja ya, nomor saya. Nanti kalau ada mau tanya-tanya, adik ya sama-sama. Kalau ada mau nanya-nanya, mau sharing-sharing boleh. Nah itu nomor Siap. saya tuh. Ya, Ada, Pak. Sama-sama. sama-sama. Melisa. Sama-sama Melisa, Tuhan berkati. Melisa. Tuhan berkati ya. Berikutnya ada yang tanya lagi? Halo Kak Kris. Ya, Halo, selamat sore. Selamat malam. Ya, sebutkan namanya siapa dulu, perkenalan kepada Pak Martais. Ya. Atas bantuannya pada malam hari ini Pak sangat-sangat memberkati. Dan saya mau bertanya Pak Pendeta, ini masih menyambung dari pertanyaannya Kakak. Tadi buku daftar TB-TB-nya. Halo? Ya, halo, gimana? Saudara saya terdengar? Ya. Oh ya. Saya mau bertanya, ini masih menyambung dari pertanyaannya Kakak Melisa tadi. Mengapa orang-orang yang berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, namun apa yang mereka minta
dan mereka doakan itu belum dikabulkan Tuhan, lalu mereka marah kepada Tuhan, salahkan Tuhan. Jadi seolah-olah itu Tuhan yang salah karena tidak ikut maunya mereka. Nah, saya mau tanya kepada Bapak Pendeta nih, sebenarnya yang salah itu apakah Tuhan atau manusianya yang salah? Itu saja Bapak Pendeta, terima kasih. Oke, ini dengan Ya, Elmi ya, Elmi. Ya, oke, baik. oke. Ya, baik Elmi. Ya, Elmi dari mana ini Elmi ini? Oh, dari Kupang, Nusa Tenggara. Iya, Luar Kupang ya. biasa, Iya. Pak. Jauh, Pak. Wah, sama ya. Saya dari Sulawesi. Oh, Sulawesi. Iya. Merantau ke Banyumas Ya. ya, Pak. Iya. Iya, puji Tuhan. Ya, baik. Tadi bahwa kenapa kita berdoa kok kita minta sama Tuhan, Tuhan belum jawab ya. Nah, jadi apakah kenapa Tuhan belum mengabulkan? Nah, barangkali seperti ini. Kadangkala ada memang doa-doa kita langsung ketika kita minta langsung dijawab Tuhan. Ya. Kadangkala seperti itu. Bisa saat itu juga Tuhan jawab. Tetapi kadangkala juga kita harus sabar menunggu waktu Tuhan, dan mungkin kenapa sampai doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan? Mungkin ada hal-hal yang harus kita bereskan dulu dalam kehidupan kita. Ya. Mungkin masih ada dosa, ya masih ada kelemahan kita, masih ada kepahitan kita dan sebagainya. Sebab itu akan menghambat doa-doa kita kepada Tuhan. Ya, seperti ada firman Tuhan berkata, kalau engkau mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, engkau teringat ada sesuatu kesalahan kepada saudaramu, ya tinggalkan dulu itu, bereskan dulu itu. Nah, jadi kadang-kala kenapa kita tidak mengalami kuasa doa itu? Barangkali ada hal-hal yang masih belum kita bereskan dalam hidup kita. Mungkin masih ada kepahitan, ya, kebencian kepada seseorang atau kepada siapa saja, ya. Kalau hal itu masih ada, itu bisa menghambat doa-doa kita. Maka itu kita harus betul-betul membereskan hidup kita kepada Tuhan. Ya, Tuhan tidak pilih kasih. Ya, yang sampai kita berkata bahwa kok yang lain dijawab doanya, kenapa saya tidak? Berarti Tuhan tidak sayang saya. Tidak. Tuhan tidak pilih kasih. Kita semua berharga di mata Tuhan. Hanya kadangkala yang saya katakan tadi, ya, hanya kadangkala yang saya katakan tadi yang bisa menghambat doa kita sebelum belum dijawab Tuhan, mungkin ada hal-hal yang perlu kita bereskan kepada Tuhan. Ya, mungkin begitu. Elmi, gimana? Ya. Ya, kita harus minta ampun kepada Tuhan, ya. Kalau barangkali kita ada kekurangan, ada kesalahan seperti itu. Ya. Saya tambahi ya Pak, kemungkinan kita masih mengutamakan kedagingan ya Pak ya. Seperti itu ya Pak. Iya, bisa seperti itu. Terima kasih. Silakan yang mau bertanya lagi, masih ada waktu. Iya, monggo. Ya, saya sudah bisa pakai monggo ini, monggo. Iya, saya juga orang Jawa ya. Pak. Oh iya. Monggo. Ya. Di mana? Di Bandung Pak, saya Pak. Oh, Bandung. Ya, okay. Iya Pak. Ya, santai aja ya. Yang mau bertanya, monggo silakan. Ya. Kalau saya bisa jawab, yang lain bisa bantu jawab, monggo silakan. Siap. Saya mau tanya. Ya. Ya. Saya Siti. Saya mau tanya. Ini dedengkotnya Pak. Kenapa? Dedengkotnya, kepala sukunya ini keluar. Kepala sukunya Pak. Saya mau tanya, sebaiknya berdoa itu punya waktu khusus apa setiap saat kita connect ke Tuhan gitu, hati kita connect ke Tuhan gitu Pak. Oke. Makasih Sisi. Ya, baik. Doa itu kan dikatakan ada nafas ya. Ya, jadi dikatakan doa itu adalah nafas kita. Jadi saya katakan bahwa doa itu kita tidak dibatasi dengan waktu dan keadaan apapun. Ya, dimanapun, kapanpun waktunya kita harus selalu terhubung dengan Tuhan. Ya, jadi kadangkala saya di dalam kendaraan pun, sementara di jalan pun, dimanapun bisa berdoa. Ya, dimanapun kita berada. Jadi doa itu tidak dibatasi dengan situasi dan kondisi apapun. Ya Sisi, percaya. Baik, Pak. Ya.
Tuhan sanggup menolongmu. Ya, Tuhan Ya, sanggup. terima kasih. Saya kalau mau cerita kesaksian tentang doa nanti waktunya terlalu panjang. Bagaimana kami mengalami banyak mujizat Tuhan, banyak pertolongan Tuhan melalui doa. Mungkin kalau masih ada waktu, saya akan saksikan itu, dan itu luar biasa bahwa kuasa doa itu sangat dahsyat. Ya, yang penting kuncinya kita harus benar-benar yakin, percaya, jangan pernah ragu. Maka itu akan terjadi. Halo. Halo. Ya, halo. Suaranya putus-putus. Jadi Iya, putus sih. Silakan, kalau mungkin ada waktu. Aku boleh nanya enggak? Oh, silakan. Mohon maaf, nama kalian. Namaku Margot. Oke. Sorry, aku nggak pakai video karena videonya rusak. Gini, selamat malam Pak Pendeta dan semua teman-teman. Saya mau tanya mengenai tadi Pak Pendeta kan ada berbicara. Kalau kita misalkan mungkin doa kita tidak didengar belum didengar sama Tuhan, karena kita punya sesuatu yang mengganjal, entah itu sakit hati atau apapun gitu kan, atau dosa. Terus kalau misalnya kita sudah sadar kita memang punya dosa yang mungkin saat ini kita belum bisa melepaskan karena situasi dan kondisi. Padahal kita sudah minta sama Tuhan untuk ibaratnya apa ya, minta pengampunan dosa. Dan dengan kesadaran itulah ibaratnya seperti kayak kita malu untuk berdoa, untuk meminta sama Tuhan. Padahal tadi kata Pak Pendeta, mungkin dibereskan dulu, nanti baru berdoa. Apakah kita harus berhenti berdoa sambil menunggu memang benar-benar kita melepaskan dosa itu, atau memang kita tetap saja berdoa, tetap saja meminta, tapi tetap juga menyelesaikan permasalahan duniawi yang belum selesai. Menurut Pak Pendeta bagaimana? Apakah kalau misalkan kita merasa, gue kayaknya nggak pantas nih berdoa sama Tuhan, apakah itu juga apakah sebuah dosa? Iya, oke. Baik, ya. Siap. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih. Jadi, siapa tadi namanya? Margot kalau nggak salah. Iya, Margot. Margot. Ya, Margot. Ya, jadi Margot begini. Memang seperti saya katakan tadi, dalam kita berdoa itu memang banyak hal yang harus kita benar-benar seperti kita harus selesaikan dengan Tuhan. Tapi sekali lagi saya mau katakan bahwa kalaupun saat ini doamu belum dijawab Tuhan, itu artinya bukannya Tuhan tidak sayang kamu, ya. Bukannya Tuhan tidak mendengar doamu. Ya, sekali lagi saya mau katakan bahwa tapi kadang-kala memang Tuhan sedang mau memproses kita, mau melatih sampai di mana kesetiaan kita, sampai di mana ketekunan kita. Ya, kadang-kala Tuhan izin, ya kita mungkin sudah minta ampun sama Tuhan, ya. Kita sudah bereskan segala sesuatunya sama Tuhan. Tapi kok doa saya belum dijawab? Ada apa? Nah, kembali lagi mungkin ya Tuhan sementara melatih kesetiaanmu, ketekunanmu, kesabaran. Ya. Iya. Tuhan sementara mau melatih kesabaran kita. Nah, jadi artinya bahwa itulah Tuhan kadang-kala kita tidak mengerti apa maksud Tuhan, tetapi yang terpenting bahwa kita jangan pernah berhenti untuk berdoa. Walaupun kita belum melihat hasilnya, tetaplah firman Tuhan katakan, tetaplah berdoa. Ya, tetaplah berdoa. Minta sama Tuhan, ya. Dan tunggu waktunya Tuhan. Bukan waktu kita, bukan kemauan kita yang terjadi. Semuanya adalah waktu Tuhan. Ya. Dan saya percaya kalau sudah waktunya Tuhan, wah itu akan luar biasa. Jadi jangan kita pernah coba memaksakan diri kita. Nah, so, kalau kita memaksakan diri kita, akhirnya kita bisa melakukan hal-hal
yang Tuhan tidak kehendaki. Ya, mungkin ada yang mau tambahkan yang lain, boleh silakan. Dari saya mungkin seperti itu sementara. Ya, gimana? Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih. Ada yang bertanya lagi? Halo? Bro Ari. Iya, Bro. Ya, silakan bertanya. Barangkali ada yang masih... Ya, saya nggak nanti jawab. entar lagi. Oh, siap. Oh, ada Bro Ali. Ya. Ya, Jadi gini ya, Pak Pendeta ya. Iya, ya. Mohon maaf, Pak. Doa yang belum terjawab itu saya ilustrasikan seperti batu besar ya, Pak. Jadi tiap hari kita doa ditetesi seperti air itu, tes. Lama-lama batu yang besar itu mungkin hancur ya, Pak. Ya. Seperti juga kita berdoa mungkin belum dikabulkan, tapi kalau kita rajin mungkin suatu saat dikabulkan seperti batu itu jadi pecah gitu ya, Pak. Ya. Seperti Ya, itu. betul. Mohon maaf kalau saya kurang berkenan. Bisa seperti itu ya. Itulah namanya saya katakan tadi bahwa ya semua dalam proses. Ya. Dan prosesnya itu kita tidak tahu kapan. Tapi ya Tuhan minta ya kita saya bilang saja tetap tekun, tetap setia, tetap sabar. Nah, pasti waktunya Tuhan yang menentukan tentunya. Iya. Ya. Terima kasih. Ada yang bertanya lagi? Waktunya masih lama, sekitar 10 menitan ya. Ya. Kalau enggak saya tanya, Pak. Saya dalam ayat tadi, Pak, disebutkan kalau enggak salah ya, ada kata-kata roh-roh jahat dalam udara. Nah, padahal roh jahat itu ada di sekitar kita ya, Pak. Bisa di darat, di sekitar kita itu. Mohon penjelasan seperti apa, Pak? Kok kenapa dalam udara, Pak? Terima kasih. Iya. Ya memang ya itulah pekerjaan kuasa kegelapan seperti itu. Ya intinya bahwa ya memang kadang-kala ada di sekitar kita. Ya karena memang di udara ini ya memang ada yang menguasainya seperti itu. Jadi penguasa-penguasa di udara, yaitulah roh-roh jahat tadi. Jadi ya gimana ya menjelaskan itu. Ya coba bisa mungkin ini ada istri saya juga bisa bantu, boleh menjelaskan sebentar. Ya coba istri saya juga ikut itu bisa bantu mungkin. Ya, dalam. Ya, silakan. Dalam. Ya, puji Tuhan. Ya itu istri saya. Saya mau bertanya pada Kak. Dalam semuanya. Ya. Unmute media. Kan ada tuh. Unmute. Unmute media. Mohon maaf, Pak. Sinyal jelek nih, Pak. Luar biasa jeleknya. Iya ini. Di sini juga agak kurang ini. Coba istri saya bisa bantu. Puji Tuhan. Kalau yang dibilang roh yang mengelilingi setiap tempat itu pasti ada kuasa-kuasa kegelapan yang biasa mempengaruhi pola pikir kita. Jadinya karena roh-roh yang di udara itu mempengaruhi banyak bergerak di sekitar kita, terutama pikiran kita yang pertamanya yang itu. Karena kalau pikiran kita udah dikuasai, maka seluruh hidup kita pasti udah gampang dihancurkan. Jadi kita perlu juga berdoa segala roh-roh di udara yang itu perlu dihancurkan juga, walaupun ada di sekitar kita, tapi roh-roh penghulu udara itu jauh lebih kuat. Artinya semacam kayak apa ya, kalau kuasa dikirim magic, apa ya biasa pakai oleh
apa namanya kalau di Sulawesi itu bilangnya apa itu bisa masuk roh di udara itu. Seperti itu, Pak. Terima kasih penjelasannya meskipun putus-putus. Mohon maaf. Sinyal jelek sekali ini di sini. Iya, Lagi sama hujan. ini. Di sini juga agak kurang. Ya, selanjutnya ada yang bertanya lagi. Bro Ari? Tadi kayaknya Bro Ivan mau tanya. Oke, Bro Ivan, silakan. Waktu dan tempat kami silakan. Oh, Bro Ivan ternyata left mungkin ke Boleh. kanan kali. Oke. Pak, aku boleh tanya lagi nggak? Tanya lagi boleh nggak? Silakan. Allah hamba Tuhan yang melihat, lihat lu. Apa terjadi di mana alanya, Pak? Kenapa Mel? Hamba Tuhan kenapa? Ada yang melihat lu apa yang terjadi di dalam roh itu gimana? Bisa melihat apa yang terjadi di dalam roh. Gimana caranya tuh? Gimana caranya, Pak? Kalau hamba Tuhan yang bisa melihat di dalam roh itu, Pak? Oh ya. Baik. Kalau biasanya kalau kita melihat dalam roh itu, memang kadangkala ada orang punya karunia-karunia khusus. Ya, ada orang kadangkala punya karunia khusus yang bisa melihat alam roh seperti itu. Dan tapi percayalah, kita juga semua punya kuasa, ya. Walaupun mungkin kita tidak melihat secara mata rohani mata jasmani kita tapi percayalah bahwa di dalam doa itu ada kuasa. Amin. Saya banyak melayani orang-orang yang dirasuk setan seperti itu. Memang ya secara mata batin kita nggak melihat dia, tetapi kita bisa melihat dari manifestasinya yang terjadi. Jadi itu yang kita doakan seperti itu. Ya, amin. Ya. Bisa dikatakan orang-orang indigo ya, Pak ya. Bisa. Ya, yang punya karunia-karunia khusus bisa melihat. Betul. Saya belum punya karunia seperti itu, belum bisa melihat di alam roh seperti itu. Tapi saya bisa merasakan. Saya bisa biasa pergi ke suatu tempat, saya bisa merasakan, wah di tempat itu suasananya tidak bagus. Sesuatu yang saya bisa merasakan jahat, seperti itu. ya. Dan gitu. kita pasti bisa merasakan di roh kita. Di roh kita pasti merasakan, wah ada apa ini kok rasanya nggak enak daerah ini, kok ada sesuatu. Nah itu namanya kita dalam roh kita merasakan. Tapi memang saya nggak bisa melihat langsung apa yang terjadi. Tapi saya bisa merasakan itu, bahwa ada kehadiran roh-roh halus seperti itu, kita bisa merasakan. Dan itu, untuk bisa merasakan seperti itu, memang kita harus melatih. Kita harus melatih roh kita, banyak istilahnya, banyak doa lah, supaya kita bisa merasakan ada hal seperti itu. Ya, mungkin seperti itu. Halo. Kabar Tuhan sehat. Ya. Mananya? Ya, Bro Ari. Ya, Bro Ari. Ari terus aku dipanggil. Ada kuning-kuning itu, kenapa tuh? Halo, Pak. Ya. Halo. Ya. Ya, silakan Bro Ari. Siapa? Silakan Bro Ari. Buang apa tuh? Ini Pak, ini Adi. Kurang jelas Bro Ari, diulangi. Ya, nggak jelas ini. Halo, kurang jelas, diulangi lagi Bro Ari, bisa diulangi? Kayaknya Bro Ari nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Oke.
Kalau nggak ada, udah nggak ada, ditutup aja kali ya? Ditutup aja. Iya. Ya. Terima kasih rekan-rekan juga. Mohon maaf. Hanya bolak-balik aja ini. Bisa dengar suara saya? Ya, enggak. Bisa kedengaran. Terima kasih Bapak Martias yang sabar melayani, Ya. terutama kami ini yang punya kebutuhan khusus. Untuk selanjutnya sangat membantu untuk menambah iman kita ya Pak. Nah, untuk selanjutnya sama-sama. doa penutup pada Pak Martias. Cuma saya minta Pak Martias mohon didoakan gereja-gereja kami ini, gereja kita juga ini yang saat ini lagi mungkin dikena masalah ya Pak. Mungkin Bapak tahu yang ada bom. Nah, untuk penguatan umatnya, kemudian hambanya juga. Terima kasih Pak. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, ya sebelum kita berdoa saya juga berterima kasih untuk kesempatan yang sangat luar biasa malam hari ini. Walaupun memang mungkin suara kadang-kala terputus-putus karena jaringan, tapi percayalah kuasa Tuhan sanggup menjangkau kita semua. Amin. Oke, terima kasih buat Sisi yang sudah mempercayakan kepada saya malam hari ini bisa melayani. Sama-sama Pak. Nanti minta waktu untuk foto bersama dulu ya Pak sebelum live. Oh, oke. Jangan silakan. kapok ya Pak. Oh, tenang aja. Suatu saat melayani kami lagi. Oke, siap-siap. Saya sangat senang sekali. Saya sangat senang dengan pelayanan ini. Amin. Sebenarnya banyak hal yang saya mau saksikan, tapi karena mungkin waktunya terbatas, ya bagaimana untuk bisa menguatkan kita semua. Baik, kita akan berdoa, ya, untuk mengakhiri Zoom doa kita pada malam hari ini. Mari sama-sama kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Haleluya, segala kemuliaan, hormat, pujian, syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur malam ini ya Tuhan. Dalam acara doa Zoom ini, kami telah dilengkapi dan kami telah banyak mendengar kesaksian bagaimana Tuhan telah menolong kami malam hari ini. Dan saat ini hamba berdoa secara khusus buat teman-teman kami yang ada di Zoom ini. Tuhan, Engkau menolong mereka apapun kondisi mereka saat ini. Hamba mohon belas kasihan Tuhan. Hamba mohon kuasa Tuhan menjamah kami semua saat ini. Pulihkan keadaan kami Bapa. Dalam nama Yesus, kami mengalami kemenangan demi kemenangan dari Tuhan. Dan saat ini kami berdoa secara khusus buat saudara-saudara kami yang baru saja terjadi di Kota Makassar Tuhan, Gereja Katedral. Tuhan tolong pulihkan kondisi keadaan di sana. Buat saudara-saudara seiman kami yang ada di sana, Tuhan kuatkan mereka, hiburkan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami minta tidak ada lagi teror-teror yang terjadi di bangsa ini. Pulihkan bangsa kami, pulihkan Indonesia Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, bahkan pandemi yang masih ada sampai hari ini. Pulihkan bangsa kami, sembuhkan bangsa kami, pulihkan kota-kota di mana kami berada. Diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Ini doa hamba-Mu Tuhan. Hamba mohonkan berkat-Mu turun atas kami semua malam hari ini. Sukacita, damai sejahtera Tuhan, kemenangan dari Tuhan, pemulihan dari Tuhan terjadi atas kami malam hari ini. Sampai selamanya, sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Menjemput orang-orang setia kepadanya. Hamba mohonkan berkat-Mu turun atas kami semua malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Baik, selamat malam, salam, Tuhan memberkati semuanya. Sebentar Pak, mau foto bersama dulu ya. Silakan. Ayo teman-teman, tolong dinyalain kameranya semuanya. Ditunggu ya. Ya. Udah semua. Mas ya, Margo nggak bisa tadi ya.
Jessica, Grace Elmi, baik Ivan, ya 1, 2, 3. Ya, terima kasih Pak Matais. Sama-sama, Sisi. Terima kasih banyak Pak Matais. Terima kasih. Baik. Keluarga. Tuhan berkati semuanya ya. Ya. Ada Pak. Terima kasih Pak Christopher. Terima kasih.